Kalau Anda tahu memang perubahan membuat Anda stres. Tapi kalau Anda tahu ujungnya adalah kebaikan bagi Anda, harusnya Anda ambil sebagai tantangan. Karena perubahan punya arti menjadi lebih baik dari semula. Are you ready to change yourself? Apakah Anda bersedia untuk berubah? Jangan takut untuk perubahan. Jangan alergi sama perubahan. Karena perubahan punya arti menjadi lebih baik dari semula. Perubahan punya arti menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Kalau Anda tahu bahwa perubahan itu menolong kita untuk lebih sempurna. Perubahan itu menolong kita untuk lebih baik. Perubahan itu menolong kita untuk lebih dewasa. Harusnya saudara ambil sebagai suatu tantangan untuk saudara berubah. Sekalipun perubahan membawa stres dalam hidup saudara. Ada 4 hal yang membuat hidup kita stres. Yang pertama, saudara bisa mencatat. Yang membuat hidup kita stres, yang pertama, putus hubungan. Broken relationship membuat kita stres. Ribut dengan orang tua, ribut dengan anak-anak, ribut dengan pasangan, pasti stres. Walaupun sudah puas melampiaskan amarahmu, tapi setelah itu stres terjadi. Karena putus hubungan membuat Anda stres. Tidak bicara dengan orang yang dekat dan jauh membuat Anda stres. Gak bisa dipungkiri. Putus sama pacar buat kamu stres. Bercerai, gak ada yang bercerai itu happy. Bercerai bikin Anda stres. Makanya penting sebelum Anda pacaran, Anda kenal baik-baik calon yang akan menjadi pasanganmu seumur hidup. Karena semakin dekat orang itu sama kamu, begitu putus, begitu ribut, rasa stresnya lebih besar daripada orang yang jauh sama kamu. Putus dengan komunitas, bikin Anda stres. Keluar dari gereja, bikin Anda stres. Putus hubungan dengan pemimpin rohanimu, bikin Anda stres. Menyakiti orang lain, bikin kamu stres. Jadi jangan senang kalau kamu tuh nyakiti orang. Penyebab stres yang pertama yaitu broken relationship. Yang kedua, penyebab stres adalah kehilangan. Waktu Anda kehilangan kesehatan, Anda jadi stres. Waktu Anda kehilangan harta, Anda jadi stres. Apalagi waktu Anda kehilangan orang yang Anda cintai, pasti stres. Secara psikologis pada waktu seseorang kehilangan harta benda, titik stresnya dari 0 sampai 60%. Secara psikologis pada waktu seseorang kehilangan kesehatannya, titik stresnya dari 0 sampai 80%. Secara psikologis pada waktu seseorang kehilangan orang dicintainya, titik stres dari 0 sampai 100%. Itu sebabnya kalau Anda gak mau kehilangan harta benda, kalau Anda gak mau kehilangan kesehatan, kalau Anda gak mau kehilangan orang yang Anda cintai, hargai mereka. Karena Anda akan kehilangan apa saja yang Anda tidak pernah hargai. Sekali lagi saya ulangi, Anda akan kehilangan apa saja yang Anda tidak pernah hargai. Kalau Anda gak pernah hargai barang yang ada di tanganmu, Anda akan mudah kehilangan barang itu. Kalau Anda gak pernah menghargai pekerjaanmu, kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Kamu gak pernah menghargai kesehatanmu, Anda akan kehilangan kesehatan. Kalau kamu gak pernah menghargai keluargamu, kamu akan kehilangan keluargamu. Dan kalau kamu tahu bahwa kehilangan itu stres, hargailah mereka. Yang ketiga, penyebab stres adalah dosa. Dosa itu menyebabkan stres yang paling besar. Anda nyuri, Anda nipu, Anda korupsi, Anda nonton pornografi, Anda memberontak sama orang tuamu, Anda berzina, damai sejahtera detik itu sirna dari hadapanmu. Damai sejahtera tidak bisa dicuri oleh apapun dan oleh siapapun kecuali hadir dosa dalam hidup kita. Dosa itu merusak tubuh, jiwa, dan roh. Kalau Anda gak mau kehilangan damai sejahtera, kalau Anda mau tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan dan tetap punya sukacita, jangan bermain-main dengan api. Begitu Anda sentuh, damai sejahtera pergi. Yang keempat, penyebab rasa stres yang dihadapi yaitu perubahan yang drastis. Perubahan iklim yang drastis mengakibatkan kita stres. Anak saya dan istri saya kalau udah jalan-jalan atau lagi pulang dari Australia, karena kami biasanya kembali ke Australia di musim dingin. Kita menikmati momen-momen musim dingin di sana, begitu kembali ke Jakarta yang tadinya suhunya cuma 5 derajat,
10 derajat, begitu sampai di Jakarta 37 derajat. Stres, panas. Perubahan yang drastis bikin orang stres. Pandemik, yang tadinya saudara gak pernah pakai masker, tiba-tiba harus pakai masker, bikin anda stres. Takut kehilangan kerjaan, takut sampai kena COVID dan sebagainya, menyebabkan anda stres. Gemuk kecepatan juga bikin stres. Udah gemuk pelan-pelan aja stres, apalagi kecepatan. Kemarin sebelum pandemik saya beratnya 75, begitu setelah pandemik 90 kilo, semua baju gak ada yang cukup, jasa yang gak ada yang cukup, celangan yang gak ada yang cukup, stres. Perubahan yang drastis mengakibatkan stres. Perubahan kebijaksanaan di kantor, di pemerintahan, perubahan legal yang drastis menyebabkan kita stres. Kalau Anda tahu memang perubahan membuat Anda stres, tapi kalau Anda tahu ujungnya adalah kebaikan bagi Anda, harusnya Anda ambil sebagai tantangan. Karena perubahan punya arti menjadi lebih baik dari semula.